Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya. Kita mulai acara kesayangan kita, ngopi kita, humor santri. Mantap. Oke, tepuk tangan. Kang Yalit, apa kabar? Baik Mas. Baik. Gimana? Ini melihat kondisi anak-anak ini yang ceria ini. Senang sekali. Karena penonton kita ya hanya anak-anak ini. Senang sekali Mas. Senang sekali. Alhamdulillah Kalau anak-anak. Semoga acara kita hari ini sukses Mas. Ya, amin. Ya, walaupun sukses. nggak bisa ditonton oleh banyak orang, tapi anak-anak ini bergembira. Bergembira pada dengan masa-masa yang lockdown ini. Mas. Ya, ya betul sekali. Gimana ini Mas? Kabarnya dengan adanya lockdown ini jenengan susah apa senang? Alhamdulillah masih seperti dulu Mas. Masih senang seperti dulu. Ya. Masih dengan hobi-hobi yang lama. Tiduran misalkan ya. Sekarang upgrade. Upgrade apa? Masak jadi chef dadakan. Masak jadi chef dadakan. Akibat lockdown jadi chef dadakan. Chef dadakan. Iya. Saya mbok diajari toh. Masnya nggak mau. Ya, saya itu dari dulu memang senang masak, Mas. Tapi masakan saya itu Nggak enak. ya bukannya tidak enak, tapi tidak tega saja kalau disuguhkan kepada khalayak ramai. Berarti emang nggak enak Mas. Bukannya nggak enak? Sampean. Oh iya. Ya, iya sebenarnya. Enggak. Ngomong-ngomong masalah lockdown ini, pemerintah itu kan sudah menganjurkan pada kita untuk berdiam diri di rumah. Tapi masih ada orang-orang yang gadur seperti itu. Bagaimana Mas ini? Gadur gimana maksudnya Mas? Di jalan, Ya, di jalan atau itu, gimana? ya. Apa yang jualan itu? Maksudnya yang dimaksud Mas? Ya, Yang gadur gimana? yang di jalan-jalan tidak mau di Tidak ada rumah, kepentingan. tidak ada kepentingan, terus metu. Ya harusnya untuk meminimalisir penyebaran COVID itu harusnya ikuti pemerintah, aturan pemerintah, yaitu lockdown. Seandainya keluar itu yang penting-penting saja begitu. Ya, tapi saya kok jadi curiga. Ini rambutnya yang dikeluarin begini ini agar kelihatan menutupi ketuaan atau gimana ini? Ketuaan Mas, di sini sudah kirut-kirut ya. Sudah ada garis-garis ketuaan di sini. Iya. Garis katulistiwa. Ya, saya itu senang ngajak acara ini karena dari awal penonton ini sudah tidak lucu saja kita sudah tertawa. Sudah tertawa, apalagi Ya, lucu, apalagi ya. kalau kita nanti lucu ya. Karena memang tema kita kan ya humor Terus toh. saya baliknya ya Mas, kan ini lockdown juga. Iya. Terus kegiatan Mas Aziz kan sehari-hari itu sebagai guru guru Ya. PAI kan. Ya. Terus di sini kegiatan terbarunya Mas Aziz apa? Selain kan Mas Aziz juga sebagai penulis juga merambah sebagai penulis, pengarang puisi juga. Ya. Sekarang yang dilakukan di sini apa Mas? Atau mengembangkan puisi atau ada novel baru apa? Ya, ini memang saya itu sebagai mewakili orang-orang yang memang tergolong santri yang sangat cerdas ya. Dan soleh. Soleh juga. Itu saya berusaha untuk memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jadi libur bukan berarti kita itu tidak produktif. Seperti halnya kalau tidak libur itu mengurusi umat-umat yang berceceran di dunia nyata yang ada di sekolah-sekolah itu. Kalau libur ini kita berusaha ngopeni umat-umat yang ada di dunia maya begitu ya. Mereka itu kan tidak semuanya pandai dan cerdas. Ada juga yang cerdas tapi macak goblok atau memang goblok sebenarnya. Ya kan?
Jadi perlu adanya acara-acara seperti ini agar kegoblokan mereka bisa tertutupi dengan kita yang di sini sebagai orang yang mungkin juga lebih goblok daripada mereka. Berarti intinya Anda lebih goblok dari mereka. Ya belum tentu juga. Belum tentu. Buktinya kalau juga goblok berarti kita itu tidak mensyukuri apa itu yang telah diberikan. Kita merasa goblok. Buktinya saja kita punya program seperti ini. Iya. Ini kan jauh lebih baik daripada yang hanya update status yang Yang galau-galau. yang galau-galau itu. Iya. Lebih bermanfaat ini Mas ya. Ya, ngopi kita ya. Ya, ngopi Umur kita. santri. Daripada bucin. Daripada bucin ya. Betul sekali Mas. Anu nak, kamu tekono ning kene kange. Apa sembarang kene? Terus adik-adik, atau Adik-adik. mas yang ada yang mau tanya sekilas kegiatan apa lockdown di daerah ya? Di Ya, ya. wilayah. Awas tanya. Saya mau bertanya, Ya. ini kan lagi lockdown gitu. Itu bagaimana cara menjalin hubungan kita kalau mempunyai pacar? Kan itu otomatis kita tidak bisa bertemu dengan sang kekasih. Apakah tidak hanya kandas dengan melihat WA di HP saja? Terima kasih. Ya, jangan. Pertanyaan bagus dari Pertanyaan yang bagus. Kang Sapi. Saya jadi menduga dia sebenarnya tidak bertanya, tapi curhat sebenarnya. Mungkin pacarnya lagi Iya. kangen-kangenan di Dari rumah. kangen-kangennya. Tapi saya kira kalau Kang Sapi ini masih jomblo ini. Terlihat dari pakaiannya yang tidak pernah macak begitu ya. Tapi nggak maca ganteng Mas. Nggak mungkin lek jomblo. Iya. Ini kok isai-isai. Penonton kita yang satu ini kok cerdas sekali tanya. Sekali. Masuk. Terus Mas Aziz mau menanggapi pertanyaan? Ya gini. Jadi pacar itu walau bagaimanapun ia adalah sosok yang mulia, makhluk terindah yang pernah diciptakan Tuhan kepada pacarnya, pasangannya. Sebagai buktinya, ia selalu merindu, memuja tiap hari. Kalau tidak indah, apa namanya? Keindahan itu harus dirawat. Salah satu cara merawatnya adalah dengan jarak. Karena jarak itu akan menyempitkan ruang luka untuk menggores. Coba perhatikan. Ada pisau. Iya. Pisau itu masa iya pisaunya di sana kita di sini bisa terkena pisau? Kan tidak mungkin. Pisau itu hanya bisa melukai ketika pisaunya kita pegang. Betul enggak? Menjaga pacar supaya tetap awet seperti keindahannya, kita harus berjarak. Dan lockdown ini adalah salah satu caranya. Tepuk tangan, masuk. Jale, iso jawab apa ora? Pertanyaan sangat bagus dan jawaban sangat bagus. Oke, nanti kita ada temen enggak sampean? Ini Kang santri ini. Sebentar. Kan jawabannya Mas Aziz bagus sekali. Iya. Ini Mas Aziz ngomong-ngomong sudah punya pacar atau belum? Kalau saya itu karena kadar kegantengan saya itu optimal menurut saya, maka saya banyak pengagum, tapi sampai sekarang belum ada yang menjadi kekasih. Itu karena apa? Karena jarak tadi. Saya tidak ingin mereka terlukai hanya gara-gara tingkah laku saya yang masih menginginkan sendiri. Ya. Oh iya. Tepuk tangan toh. Tepuk tangan di kongkon. Kan memang tidak lucu. Mungkin ada lagi, Mungkin ini kita pertanyaan atau kita hadirkan narasumber kita. Ini tentang tema kita ini kan merawat produktivitas di tengah lockdown. Nah, kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini toh. Tetap di ngopi kita humor santri. Mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari rekan-rekan kita semua melantunkan sholawat bil qulub sebanyak-banyaknya sebagai gerakan batiniah kita di tengah wabah COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa da'iha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyadina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, kembali lagi dalam acara kesayangan kita, ngopi kita, humor santri, mantap. Operator tolong itu ada pertanyaan mungkin dari netizen yang online. Ada satu pertanyaan Ya, dari saudara kita, ini ada yang bunyinya, gimana kalau mencintai seseorang namun orang itu tidak mau perasaan kita, tapi kita sering rindu meskipun kita saling bertemu. oh pertanyaannya bagus sekali, tepuk tangan. Pertanyaan itu sebenarnya terjadi beneran dalam dirinya dia. Mungkin Kayaknya dia sedang curhat ini. mungkin sama seperti Kang tadi ya, Kang. Ya, betul. Mungkin Jadi bagaimana kalau kita mencintai seseorang, tapi orang tersebut tidak tahu kalau sedang kita cintai dan saring rindu. kita rindu padanya. Bagus. Kamu apa aku? Kamu aja lah. Jadi begini, saudariku yang budiman, dimanapun berada. Jadi yang namanya rindu itu adalah indah. Jatuh cinta itu ditolak saja itu indah. Kita lihat paras itu dari jauh saja itu indah. Kita hanya kerungu guyune saja itu indah. Kita bilang, halo, aku kok cinta sama kamu. Siapa kamu kok cinta-cinta sama aku? Ditolak saja itu indah. Itu namanya cinta. Nah, Anda pasti orang beragama. Ya. Siapa hati ini pemiliknya? Hatiku, hatimu, hatinya Mas Yalid. Tidak ada yang memiliki kecuali hanya Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Betul? Maka obat hati itu ya minta kepada pemilik hati supaya didekatkan. Cara doanya nggak tanggung-tanggung. Kalau sekarang ini kan orang itu, kalau orang kadung cinta itu biasanya kan, ya Allah, kalau dia memang jodohku dekatkanlah, kalau tidak mohon dicek lagi ya Allah. Itu doa yang keliru. Seseorang itu akan bersatu dengan orang yang satu gelombang. Gelombang A akan bersatu dengan gelombang A. Gelombang B akan bersatu dengan gelombang B. Orang baik akan bersatu dengan orang baik. Orang kurang baik akan bersatu dengan orang kurang baik. Maka kalau cintamu belum kunjung juga bersatu, walaupun sudah kamu berdoa mati-matian, sudah kamu chat, sudah kamu usahain tetap tidak bisa bersatu, jangan-jangan gelombangmu sama gelombangnya tidak sinkron. Ya. Berada di dunia yang berbeda gitu. Ya, mungkin dirinya lebih baik daripada yang dicintainya. Mungkin juga yang dicintainya jauh lebih baik daripada dirinya.
yang kita lakukan adalah terus memperbaiki diri. Kalau misalkan kita mau membeli emas 20 karat, kita masih punya uang 20.000, masa iya bisa? Maka bagaimana kita mengumpulkan uang untuk membeli emas 20 karat itu sehingga pantas? Jadi berdoa dan pasrahkan pada pemilik hatinya. Tapi tetap ikhtiar Mas ya. Yo, kalau tidak ikhtiar, Sarannya ya apa Mas? Maksudnya kan nggak bertemu tapi dia ya rindu. Piye caranya dia berusaha untuk menghilangkan kerinduannya. Rindu itu adalah sesuatu yang datangnya tidak kita sadari. Kita tidak bisa menolak dan juga tidak bisa mengundangnya. Masa iso? Aku jatuh cinta karo kae. Sopo kae gak aku? Ndak iso. Ndak bisa. Rindu itu datangnya tiba-tiba. Nggak bisa direncanakan. Salah satu yang bisa kita lakukan ketika rindu datang adalah mensyukurinya. Ya toh? Oke. Disyukurinya. Kalau di Quran itu yang paham ini kiai di sini. Kalau orang bersyukur kan akan ditambah nikmatnya. Kalau kita mensyukuri rindu ini, maka rindu ini akan ditambah-tambah, dan kalau ditambah, rindu akan tiada muara rindu yang paling indah kecuali bersatu. Ya. Kita langsung undang Aja. narasumber kita. Masih di ngopi kita humor santri. Mantap. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Mas Dimas. Saya alhamdulillah. Saya. Kalau di pondok itu panggilannya bukan Mas ya, tapi Kang ya. Oh nggih. Gimana Kang Dimas kabarnya? Alhamdulillah saya. Sedaya. Saya sedaya. Ini netizen kita mau lengkap, mulai dari anak-anak hingga manusia dewasa. Ini yang di pojok sana ada Mbak Putri. Iya ya, Mbak itu memang sengaja kita datangkan khusus, dan tapi mereka tidak boleh bertanya karena ditutup. Ya. Mereka hanya boleh bertanya melalui online. Terhalangi oleh satir-satir cinta. Ya, terhalangi oleh satir-satir cinta itu. Kita ngomong-ngomong tentang lockdown. Jadi kamu singkatnya. Jadi ini kan lockdown Mas Dimas, ya, kan? Kang Dimas ya, Kang Dimas. Iya, Kang Jadi Dimas. selama lockdown ini aktivitas apa yang Mas Dimas lakukan sebagai seorang santri untuk mengisi kekosongan karena lockdown ini? Ya. Sebagai seorang santri, tentunya saya menikmati apa ya namanya? Waktu-waktu kosong. Ya. Dengan cara menghibur diri. Iya. Iya. Dengan Seperti halnya dakwah di apa itu? Media sosial, medsos. Ya, seperti kata Ya. host yang Ya. Kang Ajis ya? Ya. Kang kamu. Kang Ajis kamu. Kamu kalau kita buka IG di situ ada Kang kamu, lah itu adalah kami ya. Seorang novelis, sastrais, dan juga antongis. Bucinis. Ya. Maha Guru bucin. Ya. Selain kegiatan dakwah, Oh ya, dakwahnya ini dalam hal lucu-lucu. Ya, lucu-lucu. Mengajak agar orang-orang yang sekarang kan zamannya #stay with home. Yes, stay with home. Yes. Kalau saya itu berharap dia sang idola ya. stay with me. Gitu. Stay with me. Oke. Gitu. Oh, berarti kasusnya ini sama seperti Mas Taufik tadi Aduh. Ada jarak. Oh, saya kok jadi menduga ini Kang Santri ini semuanya bucin semuanya. Pada menjaga jarak semua Mas ya? Ya. Iya. Ini apa namanya? Kamu aja yang tekan. Terus selain itu kan katanya Mas Dimas itu kegiatan kayak edit itu apa sebagai seorang mahasiswa kegiatan lainnya kan edit. Yeah. Nah, pas lockdown ini masa nggak ada pesanan ketika Mas buatin status gini atau banner gini? Biasanya kan kalau waktu ngajar itu seminggu sekali. Ya ngajarin mbak-mbak cantik-cantik gitu ya. Iya. Mat, ya enten aku. Nggih, alhamdulillah. Santri ngerangkep dosen. Masuk. Alhamdulillah. Kalau kalau hawanya seperti ini masih ada penyakit apa itu namanya virus? Wabah. Ya, wabah. Corona. Ya. Apa itu singkatannya corona itu?
Komunitas Pondok Merana. Merana bukan Pesona Mas ya. Ya, Merana ya sekarang. Merana ya. Oh, iya. Itu sistemnya pakai Nanti disensor ya ini yang bagian rondo ini ya. Berarti online Mas ya? online. Katakanlah kuliah online sekarang, Iya. belajar online ya. Apa ini sebelumnya kok ada rokok Sinau Cinta ini maksudnya apa ini? Ini adalah sponsor kami. Oh, gitu. Iya. Mas. Jadi acara kami ini disponsori oleh satu Sinau Cinta. Sinau Cinta, Sinau Cinta. melalui rokoknya. Kemudian disponsori oleh Lintang Yati Lintang, sebagai produser kita. Oke. Dan juga tim syuting, ketua tim produksi M Sapik Super. Salonnya Ini program director kita namanya Kang Yoga. Sebagai admin Lintang Yati juga. Pakai ya. Sebagai- Pemilik admin Lintang Yati. Lah, humor santri ini programku. boleh. Kang Elit ini Nyalit. Kang Elit ini kan karena saya merasa kesepian dengan kesendirianku. Iya. Saya juga kesepian. Mas. Iya, akhirnya kelihatan. orang-orang kesepian ini bertemu. Satu gelombang toh. Satu gelombang orang kesepian toh. Nah, Tapi ini saya lihatin wajah-wajah kesepian ya. iya, kesepian. Kesepian wajahnya. Fobia. Oh, Fobia, iya. Fobia cinta. Iya, Kang Dimas. Ngomong-ngomong produktif versi santri itu yang gimana? Produktif versi santri. Produktif Versi para santri. versi para santri. Ya. Tentunya seperti yang didawuhkan Abah yang kemarin. Ya. Mengurung diri maksudnya itu menjauhkan dari hal-hal maksiat. Maksiat. Begitu aja? Iya. Iya. Simpel sekali. Tepuk tangan. Saya menunggu dari tadi loh ini Mas. Enggak. Enggak. Aduh. Iya. Saya tahu. Jadi produktivitas itu memang harus kita jauhkan dari maksiat. Apa gunanya produktif itu kalau tidak maksiat ya? Kalau apa gunanya produktif itu kalau maksiat? Kan menambah dosa ya. Menambah dosa. Iya. Lah bagaimana ini? Kira-kira menurut versi Kang Dimas cara merawat produktivitas itu gimana? Coba Kang Jalid gimana? Gimana Kang Jalid kalau membayangkan gimana? Merawat produktivitas. Merawat produktivitas. Kegiatan ya tetap jalan seperti olahraga mungkin rutin. Olahraga rutin, besik mungkin ya kalau kita ya. Terus bersih-bersih lingkungan atau mungkin Lingkungan. lingkungannya diri sendiri dulu lah. Ya, seperti itu. Terus ya makan dengan makanan yang sehat tadi. Iya. Makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Iya. Seperti itu. Terus jangan lupa mandi. Iya. Terus iya. Terus satu lagi Mas. Kalau untuk pesan yang semuanya saja, kalau ini kita bisa gunakan untuk membersihkan mantan-mantan dari masa lalu. Jangan sampai mantan itu mengganggu masa depanmu. Masa depan. Ya? Benar. Baca. Kalau aku kok jadi tidak punya ide. Kamu aja. Ayo. Aku Mas. Yo. Aku gini Mas. Tadi kan Mas Aziz bilang, gelombang kan? Ya. Terus gini Mas, ada perumpamaan gini. Kan ikan asin di laut Ya. dan tanaman yang tumbuhan yang berada di apa sih namanya? Tegalo Mas. Tegalan ya, ladang. Ladang ya. Ladang. Kebon. Antara ikan yang ada di laut dan tumbuhan yang ada di ladang itu bisa dipersatukan di meja piring yang sama. Jadi itu kan bukan gelombang yang sama Mas. Iya. Itu gimana Mas maksudnya? Menurut panjenengan perumpamaan seperti itu kan itu berbeda wilayah, tapi kok bisa dipersatukan dalam satu piring yang sama? Ya, kadang-kadang kebutuhan itu menyamakan sebuah perbedaan. Misalkan saya ada seorang pejabat, ada seorang rakyat, ada seorang santri, ada seorang preman. Mereka sama-sama berjalan di suatu tempat kehabisan bekal. Maka
mereka bisa bersatu karena kebutuhan yang sama. Kebutuhan. Kan ada suaminya mantan preman, Iya. istrinya soleha. Soleha. Ada juga suaminya soleh, istrinya mantan preman. mantan bucin. Oh, bucin. Nah, Samar aja Mas ya. samar ya. Jadi intinya, mak simpul nih. Sampai aneh. Pesan-pesannya untuk para netizennya ada di rumah. Ya. Kan katanya tadi pendakwah di medsos katanya. Ya, di medsos. Pendakwah di medsos. Nih, untuk para Milenial. milenial Milenial. muda, sebaiknya kita wonten ing griya mawon. Nah, Ya. seperti apa yang dikatakan oleh pemerintah. Taat. Ibadah di rumah. Di rumah, ya. Olahraga di rumah. Terus apa lagi? Apapun di rumah. Apapun di rumah. Iya, apapun di rumah. Ya, jangan lupa cuci tangan dan cuci hati. Cuci hati kita dari mantan-mantan masa lalu. Yang dapat menghambat perkembangan masa Iya. depan ya. Iya. Betul. Kalau saya juga punya pesan kepada orang-orang yang telah lama patah hati gara-gara ditinggal pasangannya. Tuhan itu telah menyebar 1000 cinta di dunia ini. Begitu hilang satu, kau enggak bilang semuanya. Siapa yang bodoh? Tuhan itu telah menyebar kedamaian di seluruh penjuru dunia. Ada ribuan kedamaian, ada ribuan kebahagiaan. Ketika hilang satu kebahagiaan, kok kita anggap bilang semuanya? Itu kurang benar. Terbanglah tinggi seperti burung, Ya. sehingga engkau akan melihat kebahagiaan di sekujur alam semesta. Jangan hanya terpaku pada satu tempurung, karena disitulah tempat mantanmu pergi dan kamu harus meninggalkannya. Iya. Oke. Sepertinya harus diakhiri Mas. Ya. Kamu yang menutup. Iya. Sekian acara dari kita kami Ya. berdua Kami. yang disponsori oleh tadi ya. Ya, tadi. Semoga dengan hari-hari kita dengan adanya lockdown ini semakin Produktif. semakin Ya. baik atau semakin ada peningkatan mungkin dari keseharian kita, mungkin lebih kreativitas. Ya. Ya sekian ya. Terima kasih untuk penonton-penonton bayaran kita ya. Kita ya. Tepuk tangan. Teman-teman yang saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang menonton di medsos. Ya. Walaupun mungkin nggak banyak, Ya. nggak tertawa, emang nggak lucu ya kayaknya. Ya, memang wajib guyu. Kalau sudah menonton tidak lucu, harus guyu. Harus. bahagia. Kita paksa. Oke. Salam bahagia, salam mantap dari kita. Sampai bertemu kembali ngopi kita, humor santri. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.